Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya, syukur alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ibu persilakan ketua kelas. Lia, silakan mimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap? Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir di pertemuan kali ini. Ada yang tidak hadir nggak? Yuvita, Bu. Yuvita, kenapa Yuvita? Katanya sakit, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada, Bu. Hanya kita saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi bunyi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang getaran dan gelombang. Iya, betul sekali Mulyani. Kita sudah belajar tentang getaran dan gelombang. Coba Mulyani, masih ingat nggak apa itu getaran, apa itu gelombang? Coba Bu Guru mau dengar. Masih, Bu. Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik setimbangnya. Terus kalau gelombang apa? Gelombang itu getaran yang berangkat. Ya, betul sekali ya. Jadi kita sudah belajar tentang getaran dan gelombang di pertemuan minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi, di mana pada pertemuan kali ini diharapkan kalian bisa menganalisis konsep bunyi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana karakteristik bunyi, syarat terjadinya bunyi, frekuensi bunyi, hukum pemantulan bunyi, ya, dan juga benda-benda yang termasuk ke dalam bunyi dan bukan bunyi. Nah, kalian mungkin sering sekali mendengar orang-orang memainkan alat musik gendang belek. Ya. Nah, masih ingat alat musik gendang belek? Ya. Bagaimana cara membunyikan alat musik gendang belek? Dipukul, ditabuk. Ditabuh atau dipukul. Sekarang kalian akan melihat sebuah video yang ditampilkan ini. Semua sudah dulu dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini. Semua sudah dapat LKPD-nya ya? Sekarang kalian boleh menjawab bersama dengan teman kelompok kalian dan silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut ya. Di bagian pertama ini kalian diberikan sebuah gambar gendang belek. Nah, lalu kalian analisis ya. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian ketika melihat gambar gendang belek dan seterusnya. Termasuk ada kalian akan menjawab tentang pengertian bunyi, syarat terjadinya bunyi, frekuensi bunyi, karakteristik bunyi dan sebagainya. Silakan dilanjutkan. Setelah itu kalian akan mempresentasikan ya. Jadi diskusinya hanya dalam waktu 20 menit saja. Nanti setelah itu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Kenapa bisa dia berhubungan? Kenapa dia bisa memasukkan yang kenapa kita? Coba cari di internet ya. Lebih sekali hukum. Pengertian bunyi. Mana yang ini?
kalau ultrasonic itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ya. Yang di bawahnya apa? Di bawahnya namanya, yang di tengah-tengah ada ultrasonic. Ya. Antara 20 sampai 20.000. Kalau infrasonik di bawahnya. Ya. Kurang dari. Oke. Kenapa pakai gambar yang ini, Bu? Ini adalah salah satu binatang yang mempunyai kemampuan untuk mendengarkan frekuensi bunyi yang kecil sekali. Jadi makanya gimana kalau ada anjing tuh di halaman kita terus kita diam-diam untuk mendengar itu jalan, dia akan tahu karena dia bisa mendengar frekuensi bunyi yang sangat kecil. Berbeda dengan manusia, harus ada suara hentakan gitu. Ya, paham ya? Sini kasih Bu. Ya, semuanya sudah selesai menjawab LKPD-nya? Sudah. Nah, kelompok yang belum dah? Sudah. Oke, nah kira-kira kelompok berapa yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Kelompok kita, Bu. Boleh. Ayo. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu kepada teman saya persilakan. Oke, yang pertama berdasarkan gambar gendang belet. Di sini kami ada membuat pertanyaan. Ada masalah yaitu apa yang terjadi pada gendang belet sehingga terdengar bunyi oleh pendengar. Yang kedua, mengapa gendang belet dapat menghasilkan suara. Selanjutnya, pengertian bunyi itu bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Cara terjadinya bunyi yaitu adanya sumber bunyi, yang kedua adanya medium atau zat perantara, yang ketiga adanya penerima atau pendengar. Yang berikut frekuensi bunyi itu ada 3. Yang pertama jenis frekuensi infrasonik, besarnya frekuensi yaitu kurang dari 20 Hz. Yang kedua ultrasonik, itu besar frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Yang ketiga audiosonik, besar frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Yang berikut saya Baik, selanjutnya itu karakteristik bunyi. Ada 4 karakteristik bunyi. Yang pertama, tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi dan getaran yang teratur. Yang ketiga, warna atau kualitas bunyi. Bunyi yang berbeda-beda setiap benda atau alat musik. Yang keempat, resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang menghasilkan sumber bunyi. Selanjutnya, hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang garis normal dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Selanjutnya, jenis pemantulan bunyi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli, biasanya terjadi pada ruangan yang kecil atau sempit. Yang kedua, gaung, biasanya terjadi pada tempat yang luas seperti bioskop atau gedung-gedung. Dan yang ketiga, gema yang biasa terjadi pada gua. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada penonton. Yang berikut kita akan membahas mekanisme pendengaran pada manusia, di mana yang pertama yaitu gelombang bunyi, kemudian masuk ke daun telinga, kemudian masuk ke saluran telinga, yang berikut masuk ke gendang telinga, yang berikut ke tulang pendengaran, kemudian masuk ke rumah siput, setelah itu masuk ke organ korti, dan yang terakhir dia diterjemahkan oleh otak. Seperti itu. Kemudian yang berikut di sini disajikan gambar, yang mana dari gambar tersebut kami akan menentukan apakah dia termasuk contoh bunyi apa tidak. Di sini gambar yang pertama ada tali yang digetarkan,
kelompok kami memilih bahwa ini tidak termasuk contoh bunyi. Yang berikut ada gambar lumba-lumba. Bunyi yang dihasilkan oleh lumba-lumba termasuk contoh bunyi. Kemudian yang berikut ada gambar lonceng, yang mana gambar lonceng ini dari hasil diskusi kami kategorikan termasuk contoh bunyi. Kemudian yang keempat ada meja yang dipukul juga termasuk dalam contoh bunyi. Yang terakhir ada air di dalam gelas. Menurut kami ini tidak termasuk contoh bunyi. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Atas perhatian dari teman-teman kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau saran. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain yang punya pendapat yang berbeda dengan teman-temannya, boleh disampaikan, ya? Bagaimana? Atau ada yang ditanyakan mungkin ke temannya yang di depan? Ada? Oke, tidak ada ya. Terima kasih kalau begitu. Mengucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju, kita beri tepuk tangan. Oke, berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada panjang perjalanan kita belajar hari ini. Saya Bu. Oke, Medi, ayo silakan. Dari pertemuan kita pada hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai akhirnya terdengar oleh reseptor pendengar. Adapun syaratnya itu syarat agar dapat terjadinya bunyi, yang pertama itu harus adanya sumber energi, kemudian yang kedua adanya medium atau zat perantara, kemudian harus adanya penerima atau pendengar. Iya, betul sekali ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke, terima kasih Medi. Nah, bagaimana lalu kaitannya dengan gendang belik yang tadi kita bahas di awal? Ya, bagaimana? Kalau saya Oke, boleh. Ayo. menurut saya bunyi gendang belik itu termasuk yang audiosonik. Audiosonik. Kenapa? Karena frekuensinya itu berkisar antara 20 sampai 27 Hz. Buktinya dia frekuensinya 20 sampai 20 Bisa terdengar oleh telinga kita. Tuh, pintar sekali Mulyani. Terus, kira-kira bagaimana? Bu Guru mau nanya, bagaimana proses terdengarnya gendang belik tersebut oleh manusia? Kan adanya sumber bunyi gendang belik itu pas dipukul, bunyinya itu merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita, lalu diterjemahkan oleh otak. Ya, betul sekali ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu Guru mau nanya nih, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Seru. Seru? Oke, apa lagi? Kira-kira? Kita jadi tahu bagaimana cara untuk menerjemahkan bunyi yang kita dengarkan. Oh iya betul, bagaimana mekanisme pendengaran ya yang diterima oleh otak. Terus ada kesulitan nggak? Mungkin kalian kesulitan memahami apa? Ada kesulitan? Kesulitannya itu membedakan contoh hewan yang termasuk apa namanya? Ultrasonik sama ultrasonik. Kalau audiosonik sudah paham, tapi untuk yang Oh oke, ini ada temannya yang katanya merasa kesulitan. Coba kita lihat di LKPD yang sudah kalian kerjakan. Untuk jenis frekuensi suara infrasonik itu frekuensinya berada di bawah 20 Hz. Jadi itu adalah bunyi yang sangat kecil sekali yang hanya dapat didengarkan oleh binatang-binatang tertentu. Misal tadi Bu Guru contohkan seperti anjing. Nah, anjing ketika dia berada di kejauhan lalu kita berusaha misal menangkap dia nih, kita mau menangkap dia yang ada di kejauhan sana dengan langkah kita yang kecil sekali suaranya biar tidak kedengeran, tapi dia tetap akan menoleh ke belakang. Dia tahu kedatangan kita karena apa? Dia bisa mendengar langkah kaki kita yang sangat kecil ya. Itu adalah contoh infrasonik. Kalau
frekuensi suaranya jauh di ambang batas pendengaran manusia, yaitu di atas 20.000 Hz ya. Makanya kalau di dalam laut sebenarnya nggak sunyi, sebenarnya ada suara binatang-binatang yang sangat besar sekali tapi teredam oleh air. Paham semuanya ya? Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya Bu Guru akan memberi kalian penugasan ya. Bu Guru sudah kirimkan kalian di WA Group tugas untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan dikerjakan. Bu Guru tunggu pengumpulannya sampai besok pukul